Salam Advokat IDP. Materi yang akan saya bahas kali ini mengenai pembatalan sertifikat atau pembatalan hak atas tanah. Jika kita berbicara mengenai pembatalan sertifikat, maka kita bisa mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Di dalam pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika kita menelaah pengertian daripada pembatalan hak atas tanah ini, maka kita bisa menangkap dua cara untuk alasan pembatalan sertifikat. Yang pertama adalah pembatalan sertifikat karena atas dasar adanya cacat hukum administrasi. Nah, yang kedua karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa saja bentuk-bentuk daripada cacat hukum administrasi itu? Maka kita mengacu pada pasal 107 dijelaskan bahwa bentuk-bentuk cacat hukum administrasi yang pertama adalah kesalahan prosedur. Yang kedua mengenai kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kesalahan subjek hak. Yang keempat mengenai kesalahan objek hak. Yang kelima, kesalahan mengenai jenis hak. Yang keenam, kesalahan perhitungan luas. Yang ketujuh, terdapat tumpang tindih hak atas tanah. Yang kedelapan mengenai data yuridis atau data fisik tidak benar. Yang kesembilan atau yang terakhir, kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Apabila memang terdapat sertifikat terbit karena adanya cacat administratif, maka permohonan pembatalan bisa diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Nah, untuk Kepala Kantor Pertanahan tersebut menyesuaikan di mana lokasi tempat atau lokasi tanah tersebut berada. Nah, kemudian isi daripada permohonan pembatalan tersebut berisi mengenai apabila dia perorangan, maka berisi tentang identitas daripada si pemohon, mulai dari nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaannya. Nah, apabila si pemohon pembatalan sertifikat tersebut ternyata adalah badan hukum, maka permohonan pembatalan berisi mengenai nama, tempat kedudukan, akte pendirian, dan sesuai dengan aturan peraturan perundangan yang berlaku. Proses pembatalan tersebut juga berisi mengenai nomor atau jenis hak atas tanah. Nah, yang berikutnya berisi mengenai letak, batas-batas, dan luasnya. Nah, berikutnya berisi mengenai jenis tanah. Nah, maksudnya jenis tanah ini adalah apakah tanah tersebut masuk tanah pertanian atau bukan pertanian. Nah, isi daripada pembatalan tersebut juga berisi mengenai alasan-alasan kenapa perlu diajukan permohonan pembatalan. Nah, ini juga harus diuraikan secara jelas daripada si pemohon untuk melengkapi faktor-faktor atau penyebab kenapa perlu dilakukan pembatalan sertifikat. Nah, di bagian mana terdapat cacat administratifnya.